Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya di kelas 11 AKL 2. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nida. Bagaimana kabarnya anak-anak di sini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil. nggak berangkat. Oh ya, nihil. Baik, karena alhamdulillah sehat semua, kemudian di kelas ini juga lengkap, berangkat semua. Mungkin untuk semakin menambah rasa syukur kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka pembelajaran pada siang hari ini. Silahkan Ketua Kelas Bu Ratna Chandra. Silakan Ketua Kelas Mbak Ratna Chandra untuk memimpin doa kepada kelas 11 AKL 2. Silakan. Perhatian semuanya, duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih Mbak Ratna selaku ketua yang sudah memimpin doa. Semoga ke depan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan kepada teman-teman di kelas 11 AKL 2, apakah siang hari ini kalian sudah merasa sedikit kurang fokus? Iya Bu. Kurang makan, Bu. Kurang makan. Belum jajan Bu. Oh, belum jajan. Belum istirahat. Oh, belum istirahat. Ya, setelah ini kita istirahat ya, teman-teman. Tapi kita akan belajar dulu administrasi pajak. Nah, mungkin karena sudah agak menurun fokusnya, izinkan Ibu untuk melakukan sedikit ice breaking. Boleh ya? Supaya kita bisa terbangkitkan lagi motivasinya dan fokusnya. Begitu? Breaking kali ini, clue-nya adalah ikuti apa yang dilihat. Oke? Ya, sekarang saya coba untuk kelas 11 AKL 2, silahkan pegang kepala kalian. Oke, Ibu, Mbak Renita, Mbak Ratna, Nur Sri Lestari, Supriyani, ini sepertinya, oh ada Mbak Titi juga, tidak fokus ternyata ya. Coba satu kali lagi, tadi percobaan aja. Kali ini beneran, kalau yang tidak fokus, Ibu akan minta masing-masing dari kalian yang tidak fokus untuk melakukan sedikit sesuatu lah ya, nanti rahasia di depan kelas, di depan teman-teman. Kita coba, bagaimana Mbak Nur Sri Lestari? Bu, ulangi clue-nya Bu. Oh, ulangi clue-nya, ini udah bener-bener nggak fokus sama sekali nih, sampai clue-nya aja udah nggak didengarkan. Bagaimana? Sudah tadi habis ngapain Mbak Nur? Kok nggak dengar clue-nya? Maaf Bu, tadi nggak konsen, agak ngantuk. Mohon maaf agak Bu. ngantuk. Oke. Saya ulangi lagi ya clue-nya. Clue-nya adalah ikuti apa yang dilihat. Oke. Sekarang saya akan meminta kalian untuk memegang pipi kalian. Oke, ternyata fokus semua ini. Ini ya, ice breaking kedua ternyata bisa fokus. Coba yang ketiga, saya ingin ada yang jadi orang yang kena hukuman ini karena tidak fokus. Coba yang ketiga, silahkan pegang mata kalian. Oke, ada Nurul Azifa, Nurdianti, Renita, Titi, Ratna, Nur Farihah, dan Supriyani yang tidak fokus. Yang fokus hanya Suci Eza ini. Ya, oke, saya coba satu siswa saja. Coba Nur Sri Lestari deh. Saya ingin Nur Sri Lestari yang tadi ngantuk katanya. Bu. Ya,
karena kelihatan tidak fokus dan ternyata karena ngantuk, Ibu ingin kamu menjelaskan ke teman-teman kamu di kelas ini, hari ini kamu merasa apa yang kamu rasakan di hari ini, kemudian kamu ceritakan hal apa yang bisa kamu syukuri hari ini. Silahkan Nur Sri Lestari. Baik Bu, terima kasih Bu Ramida atas kesempatannya. Hari ini saya bersyukur Bu, walaupun saya tidur jam 2 pagi bisa bangun jam 5 pagi Bu. Dan bisa berangkat sekolah tepat waktu, tidak terlambat, alhamdulillah. Ya, oke. Terima kasih Nur Sri Lestari. Ternyata masih ada hal yang bisa kita syukuri ya. Walaupun begadang, pantesan ngantuk ya Mbak, karena begadang mengerjakan tugas mungkin ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita syukuri setiap harinya. Jadi kita coba mulai berupaya kita bisa kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita lakukan dan kita bisa bersyukur atas hidup kita selama ini, begitu. Oke, untuk ice breaking-nya mungkin cukup sekian. Terima kasih teman-teman di sini sudah kembali fokus lagi. Ya, jadi kita kembali lagi di pelajaran administrasi pajak. Pertemuan kemarin mungkin kita sudah ada sedikit penjelasan mengenai PPh badan. Ya Bu, di pertemuan kemarin kita belajar tentang pengertian badan, objek PPh badan, dan subjek PPh badan Bu. Ya, betul. Terima kasih Mbak Anita. Ada 3 aspek yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang pengertian badan, kemudian ada subjek badan, dan objek badan. Ada yang ingin memaparkan lebih jauh atau tidak ya? Yang pertama mengenai badan. Sebenarnya apa yang disebut dengan badan kalau di istilah perpajakan? Ada yang mau menjelaskan? Ya, silahkan Mbak Nur Sri Lestari. Sudah fokus jadi bisa langsung, ya? Ya Bu, saya mau menjelaskan pengertian badan sesuai dengan perpajakan gitu. Mohon maaf jika kurang lengkap. Badan adalah sekumpulan orang dan atau model yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, Bu. Ya, betul Mbak Nur Sri Lestari atas jawabannya. Terima kasih. Kemudian untuk subjek badan, adakah yang ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai subjek badan? Ada berapa ya subjek badan? Ada yang ingin menjelaskan? Ada berapa macam subjek PPh? Ada 2 Bu. Oke, apa saja Mbak Supri? Subjek badan dalam negeri dan luar negeri Bu. Ya, betul. Subjek PPh dalam negeri dan subjek PPh luar negeri. Ya, baik. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang hakikat PPh badan, kita belajar pengantar tentang PPh badan. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perhitungan PPh badan. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk share screen. Untuk Ibu jelaskan beberapa hal mengenai perhitungan PPh badan. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Oke. Untuk pertemuan kali ini, izinkan Ibu untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai tarif PPh badan. Sebelum itu, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian KD dan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk KD yang pertama, menerapkan PPh badan terutang. Di sini Ibu harapkan kalian mampu menafsirkan hakikat wajib pajak badan. Kemudian yang kedua, mengkategorikan tarif PPh badan final. Yang ketiga, mengkategorikan tarif PPh badan terutang. Dan yang selanjutnya, untuk KD 4.7, melakukan perhitungan PPh badan terutang. Ibu harapkan kalian mampu melakukan perhitungan PPh badan final, melakukan perhitungan PPh badan terutang, dan membuat laporan perhitungan PPh badan terutang. Oke, ya
pertemuan kemarin kita sudah mempelajari hakikat PPh badan, subjek dan objek PPh badan. Kemarin juga sudah kita menganalisis suatu kasus. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tarif PPh badan final, kemudian yang kedua tarif PPh badan terutang. Dan seperti biasa nanti di pembelajaran kita akan menganalisis suatu kasus juga karena kita menggunakan metode problem based learning. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya langsung ke pengantar materi. Untuk pengantar materi yang pertama mengenai tarif PPh badan final, ada 3 jenis tarif di PPh badan final. Yang pertama, tarif yang berlaku mulai tahun 2013, yaitu untuk badan yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar setahun. Untuk tarifnya adalah 1% dikalikan dengan peredaran bruto. Nah, tapi peraturan ini diubah menjadi PP nomor 23 tahun 2018 dan peraturan ini mulai berlaku untuk tahun 2018. PP ini berlaku untuk siapa? Untuk badan atau biasa disebut dengan tarif PPh UMKM. Biasanya disebutnya dengan hal seperti ini, yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar setahun. Tarifnya bagaimana? Ternyata tarifnya turun menjadi 0,5% dikali peredaran bruto atau turun setengahnya sendiri. Nah, ternyata di tahun 2022 atau saat ini tarif PPh badan final itu juga ada perubahan lagi. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kalian pernah dengar istilah Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Ada yang pernah dengar istilah itu? Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Belum. Oke, baik, belum pernah. Jadi, Undang-Undang HPP itu adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah per tahun 2021 untuk merubah beberapa tarif PPh atau tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yang mungkin sering kita rasakan adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Biasanya kita ketika ke Indomaret atau kita ke KFC, kita membayar makanan yang kita beli, itu kita biasanya ada tambahan PPN. Biasanya nominalnya itu atau tarifnya adalah 10%. Tapi karena ada Undang-Undang HPP, PPN itu tarifnya naik menjadi 11%. Nah, itu berlaku kapan, Bu? Itu berlaku mulai tahun 2022 atau sekarang atau saat ini. Nah, kalian nanti di di rumah kalau sudah pulang, kalau lagi mau belanja, coba kalian sambil perhatikan. Mumpung kita sedang belajar tentang perpajakan, kita juga sekalian mengamati di lingkungan sekitar kita penerapan tarif pajak yang berlaku di sekitar. Apakah di sekitar kita PPN-nya masih 10% atau sudah 11%? Begitu. Nah, ternyata selain PPN, tarif HPP itu berlaku juga di badan. Cuma bedanya di tarif PPh badan, tarifnya justru malah berkurang. Ini masih sama untuk UMKM, tapi khusus untuk yang peredaran brutonya kurang dari 500 juta setahun. Mungkin ini lebih ditekankan kepada pengusaha-pengusaha yang mikro atau kecil. Nah, tarifnya menjadi 0% atau pembebasan tarif. Begitu untuk tarif PPh badan final. Adakah yang ingin ditanyakan anak-anak semua? Ya, silahkan yang ingin bertanya. Saya, Bu, izin bertanya. Oh iya, boleh Mbak Nur. Bagaimana? Tanya, Bu, kenapa pajak badan itu berubah-ubah? Kenapa pajak badan itu berubah-ubah? Iya ya, tadi saya jelaskan 2013 1%, 2018 0,5%. Ternyata ini turun lagi. PPN juga naik turun. Sebelum Ibu menjawab, adakah yang ingin menjawab menurut pendapat kalian masing-masing? Kenapa berubah-ubah?
Oke, silahkan. Soalnya Indonesia juga berubah-ubah, Bu. Maksudnya kalau sekarang ya, saya itu kalau tanya sama Ibu, Bu, harga bawang sama berambang berapa sih gitu kan? Naik semua katanya karena BBM-nya naik. Lah itu kan kalau misalkan pengusahanya bayarnya apa namanya? Bayar pajaknya juga naik, yuk nanti mereka males bayar pajak gitu. Artinya ya pajaknya berubah-ubah karena menyesuaikan kondisi Indonesia yang berubah-ubah gitu, Bu. Mungkin gitu ya. Iya, Masya Allah, tepat Urusannya. sekali, Mbak Ratna. Jadi, Ibu belum menjelaskan, tapi Mbak Ratna sudah tahu ya jawabannya. Iya, betul. Jadi, salah satu penyebabnya adalah karena memang yang namanya pajak itu tetap harus menyesuaikan kondisi di lapangan atau di masyarakat. Adakah yang ingin menjelaskan lebih lanjut atau punya pendapat lain, teman-teman di sini? Tidak ada ya? Ya, oke, siapa? Oh ya, silahkan. Iya. Saya ya, Bu Ramida, saya menambahkan pendapatnya Mbak Titi. Mbak Ratna. Silahkan. Mungkin pajaknya berubah-ubah, salah satu sebabnya juga karena pandemi ya, Bu. Karena pandemi, jadi pajak diturunkan biar orang-orang itu pada tetap bisa bayar pajak, Bu. Iya, 100 untuk Mbak Titi. Jadi ini sangat melengkapi dari jawaban Mbak Ratna tadi bahwa kenapa tarif pajak kok sampai berubah-ubah, karena memang menyesuaikan kondisi, dan kebetulan tahun 2020, 2021 dan mungkin sampai sekarang kita masih ada di masa pandemi begitu. Jadi agar masyarakat itu tetap bisa membayar pajak, maka lebih baik tarif badan itu diturunkan supaya tidak terlalu memberatkan pengusaha-pengusaha, karena memang biasanya untuk pembayaran PPh badan itu nominalnya lumayan banyak seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, selain ada PPh badan final, ada juga PPh badan terutang. Nah, ini juga ada sejarahnya atau ada berbagai perubahan tarif hingga memunculkan tarif tunggal PPh badan terutang yaitu 25% yang berlaku mulai 2010. Ini mungkin yang sering dipakai akhir-akhir ini oleh para pengusaha di Indonesia. Namun ternyata mulai tahun 2020 lagi-lagi berdasarkan Undang-Undang HPP, tarifnya turun lagi yang tadinya 25% menjadi 22%. Begitu, ini untuk tarif PPh badan terutang. Oke, kemudian bagaimana tarifnya? Nah, tarifnya ada 3 tarif untuk PPh badan terutang. Yang pertama, jika peredaran brutonya itu kurang dari 4,8 miliar, tarifnya bagaimana? Tarifnya adalah 50% dikali 25% dikalikan dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Kemudian yang kedua, jika peredaran brutonya itu 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka tarifnya 50% dikali 22% dikali PKP yang mendapat fasilitas, ditambah 22% dikali PKP yang tidak mendapat fasilitas. Terakhir, jika peredaran brutonya suatu perusahaan itu mencapai lebih dari 50 miliar, ini kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional atau perusahaan-perusahaan yang sudah levelnya atas, tarifnya adalah tarif tunggal 22% dikalikan dengan PKP. Nah, khusus untuk tarif PPh badan terutang ini berlaku untuk yang sudah melakukan pembukuan. Sedangkan tarif PPh badan final yang tadi kita bahas, jika suatu perusahaan itu belum melakukan pembukuan, makanya biasanya disebut tarif PPh UMKM. Oke, begitu untuk sedikit materi atau pengantar materi dari tarif PPh badan. Nah, untuk semakin memahami apa yang
harus kita pelajari di tarif PPh badan final dan PPh badan terutang. Di sini Ibu ada 2 kasus yang perlu kalian pecahkan atau perlu kalian buat solusinya. Yang pertama adalah kasus di CV Semesta. Dia belum melakukan pembukuan dan peredaran brutonya tahun 2019 2.150.000, Nah, untuk kasus yang kedua yaitu PT Anugrah. Ini kasus di tahun 2021 ada jumlah peredaran brutonya 10 miliar dan penghasilan kena pajaknya 1.300.000. Nah, Ibu minta untuk teman-teman di sini bersama teman sekelompoknya mengerjakan LKPD yang sudah Ibu persiapkan untuk menjawab 2 kasus yang sudah Ibu tampilkan ini. Untuk pembagian kelompoknya, mohon diperhatikan ya teman-teman. Oke, untuk pembagian kelompoknya, kelas ini Ibu bagi menjadi 2 kelompok saja. Kelompok yang pertama diketuai oleh Mbak Titi ya Mbak, sama seperti kelompokan yang kemarin. Kemudian ya, siap Buramida. Ya, kemudian anggotanya masih ingat ya Mbak Titi, kemarin anggotanya adalah Mbak Nursri, kemudian Nurul Azifah, Nurul Farihah, dan Ratna. Kemudian untuk kelompok yang kedua diketuai oleh kemarin kelompok 2 Mbak Supriyani ya? Iya, Bu. Ya, anggotanya adalah Mbak Renita, Mbak Siti Ufianti, Mbak Siti Nurdianti, dan Mbak Suci Eza. Silahkan bersama teman sekelompoknya untuk mengerjakan LKPD pertemuan yang kedua. Tapi sebelum kalian melangkah lebih lanjut untuk mengerjakan LKPD, ada baiknya kalian memahami beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai tarif dan perhitungan PPh badan, bagaimana cara menghitungnya melalui video yang sudah tertera di LKPD kalian masing-masing. Selain video, Ibu juga sudah menyediakan e-modul PPh badan yang bisa kalian baca juga sebagai sumber literasi kalian untuk mengerjakan kasus PPh badan. Ya, untuk kasusnya tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian mungkin kita akan sedikit memutar video mengenai perhitungan tarif PPh badan. Silahkan bisa kalian simak. Ya, baik. Setelah mengamati video barusan, saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah dipersiapkan. Butuh berapa lama untuk mengerjakan LKPD-nya? Kelompok 1 butuh berapa lama? 15 menit, Ibu. 15 menit. Kelompok 2 setuju 15 menit? Setuju, Bu. Ya, baik. Silahkan bersama teman sekelompoknya. LKPD sudah Ibu share di grup. Dan silahkan amati juga videonya dan e-modulnya jika ingin lebih mendalami lebih lanjut. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya 15 menit. Ya, baik. Waktunya sudah selesai atau belum ya? Oh, masih kurang 5 menit lagi. Coba saya ingin mengecek bagaimana kondisi di kelompok 2, Mbak Supri. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ikut membantu dalam kegiatan diskusinya untuk memecahkan solusi? Iya, Bu. Ini semuanya bekerja sama, Bu. Oke, semuanya bekerja sama. Sudah berapa nomor, Mbak Supri? Baru 1, Bu. Yang 2 ini masih susah, Bu. Oh, masih susah. Oke, silahkan coba cari literasi, cari sumber belajar dari manapun. Silahkan, Ibu persilahkan untuk mengeksplor sebanyak-banyaknya. Kemudian kelompok 1, bagaimana keadaannya? Apakah teman-teman sudah saling memberikan ide?
Iya Bu, kami kerja kelompok ini bareng-bareng Bu. Oke, bagus. Sudah sampai nomor berapa? Ini nomor 1 tinggal dikit lagi Bu. Ya, nomor 1 tinggal dikit lagi. Silahkan diselesaikan. Ya, baik. Mungkin waktunya sudah selesai untuk mengerjakan. Ibu persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok siapa dulu yang berkenan untuk mempresentasikan hasilnya? Ya, silahkan. Saya Bu. Oke, Mbak Titi, bagaimana? Ya. Ingin mempresentasikan hasil? Ya, tapi? Iya Bu, tapi saya minta tolong Bu, saya kirim ke Ibu napa nggih untuk di-share screen-kan sama Ibu. Boleh. Silahkan kirim. Ya, oke, sudah sampai. Oke, ini LKPD-nya sudah ada di laptop Ibu. Ya, oke, ternyata sudah ada hasil diskusinya. Sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah Bu. Oke, silahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompokannya. Ya, terima kasih Bu Gamida. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, yang menjadi masalah untuk kasus pertama adalah CV Semesta belum melakukan pembukuan, tapi sudah mendapatkan penghasilan atas usahanya. Terus untuk solusinya adalah dengan menggunakan tarif PPh Badan Final, yaitu tarif PP nomor 23 tahun 2018 karena tahun laporan adalah 2019 dan CV ini tergolong UMKM karena peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Terus untuk soal yang ketiga, laporan hasil perhitungan PPh Badan Final adalah sebagai berikut. 0,5% dikali peredaran bruto ya, rumusnya ya, yang hasilnya adalah 10.750.000. Bagaimana Ibu? Betul apa salah jawaban kelompok saya? Oke, terima kasih kelompok 1. Ini luar biasa sekali, diskusi 15 menit tapi sudah bisa memecahkan solusi dari kasus yang Ibu sampaikan. Jadi memang betul jawaban dari kelompok 1 bahwa CV Semesta itu belum melakukan pembukuan, maka menggunakan tarif PPh Badan Final. Betul sekali. Dan karena CV ini tergolong UMKM atau peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar, maka menggunakan tarif PP nomor 23 tahun 2018. Begitu. Nah, untuk perhitungan PPh Badan Finalnya juga sudah betul. Tarifnya 0,5% dikali peredaran brutonya. Peredaran brutonya 2 miliar 150.000. Hasilnya 10.750.000 rupiah. Ya, 100 untuk kelompoknya Mbak Titi. Kemudian kelompok 2 sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, silahkan. Iya, Bu. Iya. Saya share screen dari sini saja, Bu. Saya coba. Boleh, terima kasih Mbak Supriani dan teman-teman. Masih semangat ya ini? Semangat, Bu. Teman-teman yang lain? Oke. Sudah terlihat, Bu? Ya, sudah terlihat. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya bersama teman-teman mengenai kasus PPh Badan pada PT Makmur. Yang menjadi masalah di kasus 2 adalah PT Makmur belum melakukan perhitungan PKP sebagai dasar pembuatan laporan perhitungan PPh Badan. Lalu solusi yang dilakukan adalah kami selaku konsultan pajak sebaiknya melakukan perhitungan PKP terlebih dahulu berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya menetapkan tarif PPh Badan yang tepat, lalu melakukan mekanisme perhitungan PPh Badan. Untuk perhitungan PPh Badan PT Makmur, PKP-nya diperoleh dari penjualan dikurangi HPP, dikurangi beban operasional dan beban administrasi. Hasilnya adalah 670.500.000. PPh badannya 50% dikali 22% dikali PKP, maka hasilnya adalah 73.755.000. Alasan kami menggunakan tarif 22% karena
tahun di sini adalah tahun 2021, Bu. Oke, luar biasa. Kelompok 2 yang diwakilkan oleh Mbak Supriyani menjawab hasil diskusi mengenai PT Makmur. Dan betul, jawaban dari kelompok 3 menerapkan tarifnya itu tarif PPh 22% gitu, karena laporannya itu adalah tahun 2021. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, mohon maaf atas presentasinya. Saya hentikan screen-nya nggih, Bu. Iya. Oke. Coba Ibu minta tolong dong beri aplaus untuk 2 kelompok barusan, kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mewakilkan teman-teman yang lain untuk mengerjakan atau mempresentasikan hasil diskusinya, dan jawabannya luar biasa, betul-betul semua. Oke, ya kita sudah sampai di inti acara tadi. Untuk diskusinya sudah selesai, kemudian untuk penjelasan materi juga sudah selesai. Mungkin untuk semakin menguatkan teman-teman di kelas 11 AKL 2 ini, Ibu minta teman-teman untuk mengerjakan evaluasi individu. Kan tadi mengerjakannya secara berkelompok ya. Nah, ini kita coba mengerjakannya secara individu. Untuk link Google Form-nya sudah Ibu share di linknya sudah Ibu share di grup WA masing-masing. Apakah sudah terlihat? Sudah muncul ya di grup masing-masing? Ya, oke. Ini untuk evaluasi hariannya. Gampang, Mbak. Ini soal pilihan ganda dan soalnya ada 10 nomor. Yang penting kalian jangan lupa untuk mengisi biodata di Google Form tersebut. Waktu mengerjakan 10 menit cukup ya? Ya, oke. Silakan bisa mulai mengerjakan untuk soal evaluasi sebagai bentuk penguatan dari materi yang sudah kita bahas tadi. Oke, sudah selesai mengerjakan? Ya. Untuk semakin menguatkan lagi pembelajaran kita pada siang hari ini mungkin sudah mulai lelah semua ini karena sudah semakin siang kita pembelajarannya. Ya, terakhir Ibu ingin menambah lagi atau menguatkan lagi di bagian kesimpulan. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita sudah belajar apa saja ya teman-teman. Silakan ada yang ingin memaparkan kepada teman-teman kelasnya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Bagaimana? Oke, mungkin ini oh ya, silahkan. Coba. Halo Bu, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Bagaimana? Ingin memaparkan kesimpulan yang sudah kamu dapatkan hari ini? Kira-kira apa ya? Ya Bu, hari ini saya paham tarif PPh badan. Tadinya berbeda-beda ya Bu. Terus juga bisa menentukan cara menentukan tarif PPh badan, serta bisa menghitung PPh badan Bu. Ya, baik. Tarif PPh badan berbeda-beda, kemudian dapat menentukan cara, apa tadi ya yang kedua? Menentukan tarif PPh badan sama bisa menghitung PPh badan, Bu. Oke, dan terakhir menghitung PPh badan. Oke, jadi berdasarkan kesimpulan ini dapat kita lakukan refleksi bahwa pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kita sudah bisa mengerti atau memahami berbagai tarif PPh badan, dan terakhir kita sudah sampai membuat atau menghitung tarif PPh badan. Oke, adakah yang ingin melakukan refleksi untuk pembelajaran kita pada siang hari ini? Apakah semua sudah memahami atau Mbak Siti Nurdianti mungkin? Sepertinya Ibu belum dengar suaranya. Atau ya, Mbak Bu. Nurul Farihah? Oh ya. Mbak Dian, bagaimana Mbak? Apa yang kamu rasakan selama pembelajaran? Saya paham sejarah tarif PPh badan, paham cara menentukan tarif PPh badan yang tepat,
dan paham mekanisme perhitungan PPh badan. Oke, terima kasih Mbak Dian. Yang lain mungkin Mbak Nurul Farihah, coba Ibu ingin dengar suaranya? Iya Bu, menambahkan saja. Iya. Selain itu, tadi kan kita mengerjakan kasus PPh badan ya Bu. Iya. Nah, di situ kita perlu melihat peredaran bruto perusahaan, baru nanti kita bisa menentukan tarif yang tepat, itu yang tadi kita kerjakan seperti itu Bu. Oke, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sini. Jadi memang banyak sekali hal yang harus kita ingat-ingat ketika kita sedang mengerjakan tarif PPh badan, karena memang tarifnya lumayan banyak. Ya, mungkin itu pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai tarif PPh badan. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Bisa Ibu tutup karena kalian sudah Ibu bekali beberapa hal mengenai PPh badan. Silahkan untuk ketua kelas, Ibu minta tolong untuk memimpin doa selesai pembelajaran. Baik, teman-teman, mari kita berdoa setelah pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan terima kasih kepada Bu Mida yang sudah memberikan ilmu baru kepada kami. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Ibu izin meninggalkan kelas. Terima kasih atas antusiasmenya, terima kasih atas segala semangat yang sudah kalian berikan selama pembelajaran ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Hamida.